Sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Hari ini adalah merupakan hari Sabat pertama di tahun 2025. Tentunya saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Kita bersama-sama memasuki tahun yang semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya melihat ada salah satu postingan di FB, tulisannya begini, saudara. Sangat malu sekali kalau kita merayakan tahun baru Yunani Roma. Katanya pola Ibrani, kok merayakan tutup tahun Yunani? Nah, ini ceritanya orang yang tidak setuju dengan adanya kita merayakan tutup tahun maupun buka tahun. Cuman sayangnya orang yang berkata begitu, mohon maaf kalau saya mengatakan rodok munafik, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang anti merayakan tutup tahun, tapi kalau saya bertanya, kira-kira umurmu dan perhitungan keuanganmu menggunakan kalender Gregorian setuju atau tidak? Ayo, bingung kan saudara? Mau tidak setuju, mau pakai hitungan apa? Nah, ini yang saya bilang, orang yang bisa mengkritik tetapi tidak melihat kekurangan diri sendiri. Saya katakan, kalau kamu tidak mau merayakan tutup tahun, kenapa umur kamu, dan kalau kamu kontrak rumah atau anak sekolah dan lain-lain, kenapa pakai kalender Gregorian? Kok tidak protes? Betul nggak Bapak Ibu? Harusnya protes dong. Aku nggak mau pakai kalender ini. Nah, itu baru fair, ya. Ngeritik tapi dia sendiri masih pakai, ya. Ini saya pikir sama seperti orang-orang yang berkata, ayo kita boikot Israel. Boikot Israel tapi pakai benda-bendanya orang Israel, yang nggak fair juga, saudara-saudara. Lalu kalau orang bertanya, Pak Lukas setuju nggak kalau kita merayakan hari raya tutup tahun dan buka tahun? Oh, kalau saya setuju, saudara. Kenapa? Ada beberapa alasan. Sama seperti pagi ini saya menyampaikan selamat tahun baru. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama adalah karena semua orang, baik beragama maupun tidak punya agama, tidak bisa menghindar dari kalender ini. Betul tidak? Ya. Yang kedua, semua hitungan perjanjian, apakah itu perbankan, apakah itu kontrak rumah, ataukah itu akte notaris, selalu menggunakan kalender ini, kalender Gregorian. Alasan yang ketiga, bahkan umur kita pun itu dihitung menggunakan kalender Gregorian, ya. Yang keempat, memang saya akui kalau kalender Gregorian itu ada unsur pemujaan dewa, itu betul, ya. Tapi adakah yang tahu bagaimana ritual pemujaannya? Tidak ada satupun yang tahu, kecuali orang cuma rame-rame meninggalkan tahun yang lama, yang artinya mengubah angka 1 digit saja. Kemudian yang kelima, alasannya kalender Gregorian itu diterima oleh semua agama dan kepercayaan. Sangat beda sekali dengan kalender-kalender agama lain. Contoh misalnya, kalender Ibrani itu hanya dipakai oleh orang Ibrani. Kalender Hijriah dipakai oleh orang-orang Muslim.
kalender Jawa atau kalender Saka, kalender Hindu Vikram Samvat di India Utara, dan Saka Samvat di India Selatan dan Timur, juga kalender tradisional Cina, dan lain-lain. Semua kalender itu tidak diterima oleh masing-masing agama. Beda dengan kalender Gregorian. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya semua kalender Gregorian yang tahun 2025 ini semua agama menerima. Ya Bapak Ibu? Jadi kalau orang anti dengan kalender Gregorian tapi hari lahirnya juga masih diakui, berarti tidak fair. Ya. Pergantian tahun Gregorian ini sudah dimiliki oleh semua agama dan kepercayaan, walau dulu tujuan utamanya adalah untuk menghormati dewa-dewa di Roma. Namun demikian saudara-saudara, saya pun harus mengakui bahwa semua nama bulan di kalender Gregorian itu nama dewa, saudara. Saya ambil contoh ya, seperti ini. Saya pernah menerangkannya kepada saudara. Itu judulnya Kekacauan di Seputar Kalender Gregorian. Itu 6 tahun yang lalu saya posting. Di situ saya ceritakan bahwa kalender seperti misalnya bulan Januari. Bulan Januari itu adalah pemujaan Dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang wajahnya dua, wajah menghadap ke depan dan wajah menghadap ke belakang. Jadi semua Januari, Februari, Maret itu semua nama dewa semua, saudara. Ayo, ya, seperti Januari itu Dewa Janus atau Dewa Pintu dan Dewa Awal. Kemudian Februari itu Dewi Februa atau Dewi Pembersihan. Februari berasal dari kata februm yang berarti pembersihan. Bulan Maret itu Dewa Mars, dewa perang. Mars adalah dewa perang Romawi. Kemudian April. April ini Dewi Afrodit atau Dewi Cinta atau Dewi Venus. Nama April berasal dari aperir yang berarti membuka. Bulan Mei, nama dewa juga saudara, yaitu Dewi Maya atau Dewi Kesuburan. Maya adalah Dewi Kesuburan dan Pertumbuhan. Juni juga nama dewa, yaitu Dewi Juno atau Dewi Perkawinan. Juno adalah istri Dewa Jupiter dan Dewi Perkawinan. Juli, nah kalau Juli bukan nama dewa saudara. Juli ini adalah Julius Kaisar, ini kaisar Romawi, ya, yang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai dewa. Ya, namanya bulan Juli itu untuk menghormati Kaisar Julius, ya, Julius Kaisar. Agustus itu juga dewa Augustus Kaisar atau Kaisar Romawi, dan Kaisar ini juga ingin disebut sebagai dewa. Kemudian September, Dewa Septim atau 7. Nama September berasal dari kata septem yang berarti 7. Tapi nyatanya September bulan berapa? Bulan 9. Itu kacau loh saudara. Coba saudara lihat ya materi saya yang judulnya Kekacauan di Seputar Kalender Gregorian. Kacau berat saudara. Ya, nah di situ saya ceritakan secara detail. Kemudian Oktober itu Dewa Octavius, dan Oktober itu sebetulnya adalah 8. Okto berasal dari kata okto atau Oktober berasal dari kata okto yang berarti 8. November, Dewa Novem atau 9.
November berasal dari kata novem yang berarti 9. Padahal dalam kalender Gregorian bulan keberapa? 11. Kacau loh saudara. Ya, tapi saya tidak menceritakan kekacauannya. Kalau saudara ingin lihat, ya tonton saja video saya 6 tahun yang lalu. Kemudian Desember itu dewa Desem atau 10. Desember berasal dari kata Desem yang berarti 10, tapi faktanya 12. Ya Bapak Ibu, jadi kalender Gregorian itu sebetulnya adalah kalender yang dilahirkan dari sebuah kekacauan yang hanya ingin untuk memproklamirkan para kaisar, ya, sehingga bikin semau-maunya sendiri karena dia orang yang berkuasa, sehingga ya yang bawah harus nurut, saudara, mau nggak mau. Jadi saya katakan kalau mau mengkritik harus siapkan jawabannya dengan berkata kita harus ikuti kalender yang benar, yaitu ini gitu. Ya, itu baru oke, saudara. Kalau berani kritik tapi tidak punya jalan keluar, artinya apa? Nyinyir, betul, saudara, nyinyir atau lambe turah, ya. Kita tidak bisa lari dari nama-nama dewa. Kalau kita tidak bisa, ya, berbuat apapun, ya udah, kita tinggal berserah saja. Sama seperti yang tadi saya katakan, orang teriak-teriak boikot Israel. Tapi pakai gadget bikinan Israel, yang nggak fair namanya. Ya. Kertas yang dibuat untuk kitab mereka juga bikinan Israel, yang nggak fair. Kalau mau fair, sobek kitabnya. Ya, itu artinya betul-betul memboikot Israel. Bahkan kitab-kitab di atas muka bumi ini, apapun kitabnya, pokoknya yang terbuat dari kertas itu bikinan Israel, ya. Facebook, YouTube dan lain-lain kan milik mereka, ya. Kemudian orang perempuan pakai lipstik itu bikinan Israel, saudara. Ini kan nggak fair namanya, ngeritik tapi dia pakai. Kalau mau fair ya jangan pakai lipstik, pakai spidol snowman yang merah itu kan bisa, saudara. Tapi itu juga tetap buatan Israel juga, ya, mumet nggak, saudara? Ya, saya ambil contoh misalnya di dalam kitab suci, saya mengagumi beberapa tokoh seperti Daniel, Hananya, Misael, Azariah. Itu nama asli loh, saudara. Tapi nama mereka diganti dengan nama berhala. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara pikir Sadrah, Mesah, Abednego itu nama rohani? Tidak. Itu nama dewa, saudara. Pendeta Sadrah, wah, orang gagah. Karena dia nggak ngerti pola Ibrani, jadi mereka menggunakan kata-kata itu yang sebetulnya itu adalah nama dewa, saudara. Ya. Kemudian kita lihat bulan Ibrani. Tahukah saudara bahwa nama bulan Ibrani itu ada satu nama yang sebetulnya adalah nama Dewi Kesuburan. Kira-kira siapa yang tahu bulan apa? Bulan Tamus, saudara. Bulan Tamus, ya, bulan Tamus itu adalah merupakan nama dewa mitologi Mesopotamia, khususnya Babel dan Assyria, adalah Dewi Kesuburan, seperti yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel. Jadi kalau saya pikir orang di luar sana itu banyak yang ngarang-ngarang sendiri, merasa ini aku punya ilmu yang baru, tapi ngawur, saudara. Untuk menunjukkan aku juga punya ilmu. Saya ambil satu contoh. Pernah ada orang yang menegur saya dengan berkata, Pak Lukas,
sebaiknya Bapak tidak menggunakan kata Tuhan. Saya bilang, emang kenapa? Enggak boleh Pak, Tuhan itu berhala, katanya. Loh, ini dapat ilmu dari mana? Ya. Sekarang saya kasih tahu tuh saudara, Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang diserap bahasa Jawa kuno, yaitu Tuh Hyang, artinya kepala para dewa. Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan bermakna dewa atau sesuatu yang tertinggi yang disembah. Disebut konversi sebab bahasa merupakan kesepakatan sosial. Jadi Tuhan itu bukanlah nama. Saya punya teks isinya ribuan nama sesembahan. Saya cari nama sesembahan yang bernama Tuhan itu ternyata tidak ada, saudara. Kecuali bikinannya LAI. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah, itu bikinannya LAI, saudara. Tapi Tuhan itu bukan nama. Ya. Nama Yahweh diganti TUHAN, huruf besar semua. Ini kan jadi ngaco semua Bapak Ibu. Maka saya perlu meluruskan, saya akan tetap menggunakan kata Tuhan. Karena Tuhan itu bukan nama. Amen. Tuhan itu generic name. Ya. Terus ada juga orang yang berkata kepada saya, Pak Lukas masih ibadah hari Minggu? Masih. Pak Lukas tahu enggak? Kalau pemujaan ibadah hari Minggu, itu sama saja Pak Lukas memuja dewa matahari. Karena kata Sunday itu sun itu matahari, day itu hari, jadi harinya matahari. Oh ya, salah dong kalau gitu saya. Oh iya salah itu, tak kerjain sisan saudara. Terus kalau gitu murid Yesua juga salah dong. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul atau Ma'aseh Rikim, murid-murid ibadahnya tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari berarti hari Minggu ibadah enggak? Ibadah. Cuman yang salah itu adalah hari Sabatnya dihapus oleh orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Kalau kita dulu tidak punya ibadah Sabat seperti hari ini, enggak punya. Tapi ketika saya mempelajari dan saya meyakini bahwa ibadah Sabat adalah ibadah yang ditetapkan oleh Tuhan turun-temurun sampai selama-lamanya, maka kita lakukan ibadah Sabat. Jadi kalau Minggu jangan dikatakan pemujaan dewa matahari. Kita bisa kejebak loh dengan kalimat itu. Kalau orangnya pinter akan berkata, lah terus kalau Sabat bahasa Inggrisnya apa? Sabat ya, bahasa Inggrisnya apa saudara? Saturday. Lah Saturday itu kan hari raya Dewa Saturnalia atau Saturnus. Piye coba ayo. Kemudian hari Senin, ya, Selasa, Rabu, seperti kata Rabu. Rabu itu Wednesday. Itu dewa kayu, ya, wooden. Semua itu dewa-dewa semua, saudara. Parahnya orang Kristen saja sudah tahu nama Tuhan tidak berani memunculkan namanya. Masih malu-malu kucing. Ya Bapak Ibu, beda dengan orang di luar sana. Begitu tahu dia langsung proklamirkan. Sampai seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaan nama-nama dewa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita bisa melihat bagaimana orang-orang kok bisa memunculkan nama dewa mereka, sedangkan orang Kristen yang sudah jelas loh diluruskan, nama Tuhanmu itu Yahweh,
bukan nama Arab Yunani, malah ngotot, malah ngamuk. Ini kan lucu, saudara. Saya malah lucu tur wagu, ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya nyali seorang pejuang, tidak punya nyali. Harusnya kita punya nyali. Saya bangga loh dengan jemaat di Aleftau yang sampai hari ini tetap setia, karena saudara adalah orang-orang yang punya nyali pejuang. Kita ngerti nama Yahweh, kita tolak nama lain, karena di atas muka bumi ini tidak ada keselamatan kecuali nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu prinsip yang tidak bisa diubah dengan cara apapun. Ya, makanya tahun 2000 saya berani menyatakan bahwa nama Tuhan kita Yahweh, tidak bisa tidak. Mereka bubar, ya silahkan bubar. Nanti kan dengan berjalannya waktu kan mereka tahu. Dan faktanya mereka tahu nggak kalau nama Tuhan itu Yahweh? Tahu, tapi untuk kembali malu, malu saudara. Ya, kenapa? Karena mereka sudah ngomong buruk dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali merenungkan, saudara. Apa sih manfaat kita merayakan tutup tahun atau buka tahun? Yang pertama adalah mengevaluasi kinerja dan penghasilan kita, khususnya bagi orang yang berbisnis, saudara. Saya melihat di semua perusahaan-perusahaan besar, setiap tutup tahun dan buka tahun, mereka pasti akan mengevaluasi. Mereka mengevaluasi kira-kira perusahaan kita ini di tahun ini rugi atau untung. Kalau rugi, dari mana asal kebocoran itu sehingga memiliki kerugian yang besar? Kalau untung, keuntungannya dari mana? Kita ulang lagi supaya keuntungannya lebih besar. Jadi tutup tahun itu ada kebaikan di dalamnya, yaitu untuk mengevaluasi kerja. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Selama tahun 2024, apa saja yang menjadi kegagalan dalam hidup kita? Apa saja yang menjadi keberhasilan dalam hidup kita? Apa saja yang membuat kita mengalami kemunduran dalam iman? Kita tingkatkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dan saya berharap saudara tidak perlu takut bahwa kita sudah memasuki masa-masa yang sangat sukar. Saya mau ngomong nanti di take down lagi saudara ya. Ada banyak sekali jadwal mereka. Saya sudah punya jadwalnya saudara. Betapa mengerikannya dimulai dari tahun ini. Dan mereka punya rancangan bahwa tahun 2030 semua sudah ada di bawah kekuasaan mereka. Mereka juga saat ini sudah membuat robot-robot pintar yang akan menggantikan manusia. Pertanyaannya, terus manusianya mau dikemanain? Halo? Musnahkan, saudara. Musnahkan, diganti dengan robot-robot canggih. Ya, memang susah juga ya, saya mau ngomong banyak juga percuma, saudara. Malah nanti videonya nggak muncul. Tapi yang penting sekarang saya hanya menganjurkan, ayolah semakin setia ibadah sama Tuhan. Amin. Karena kita nggak tahu loh,
Kita lagi ibadah tiba-tiba bunyi sangkakala, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tapi kalau sampai ketinggalan, wah cilaka kita saudara. Visi dan misi kita itu hanya sampai masa kedatangan Tuhan saja. Karena kalau sudah masa kedatangan Tuhan, Roh Kudus nggak ada loh di dunia ini. Dan kita harus berjuang sendiri. Paling-paling keuntungannya kita bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu pun sudah kondisi manusia sudah carut marut nggak karu-karuan saudara. Karena masa aniaya yang besar yang mengerikan selama 3,5 tahun itu. Ayo kita siap-siap buat sebuah komitmen. Tuhan, kalau dulu tahun 2024 saya banyak bolos ibadah, tapi tahun ini saya akan semakin setia, semakin dekat. Karena hanya orang yang dekat sama Tuhan saja yang firman Tuhan katakan bahwa kita itu yang akan mendengar bunyi sangkakala, saudara. Saya ngomong ini serius loh, saudara. Kita masuk di masa yang sangat mengerikan. Ya, jadi itu saja. Saya nggak perlu banyak ngomong. Ya, nanti kalau mau ngomong ya di bawah, nggak usah di panggung ini, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah merenungkan masa lalu tentang kesalahan, kegagalan, dan keberhasilan. Ini tujuan kita ada perayaan 2025 awal. Hari ini kan Sabat pertama. Sabat pertama. Saya ingin saudara jaga hati betul. Jaga hati. Ya. Kalau mungkin ada di antara saudara yang masih ada rasa pahit, singkirkan. Ada rasa jengkel dengan seseorang, singkirkan. Itu tidak perlu kita tanam di dalam hati kita. Karena kita akan rugi, Bapak Ibu. Ya. Kita perlu merenungkan di masa lalu itu hati saya tuh banyak pahitnya, banyak jengkelnya, banyak marah-marahnya, atau banyak sukacita. Karena jangan sampai nanti pada waktu masa kedatangan Tuhan yang nampaknya kita bisa terangkat, rapture, ternyata ketinggalan. Itu betul-betul mengerikan loh saudara. Waktu yang lalu saja baru ada simulasi aja, udah orang ketakutannya luar biasa. Waktu kita tidak lama. Dan saya kembali tekankan, saudara mau punya uang berapa? 1.000 triliun akan berubah jadi 0. Saudara punya properti berapa ratus juga 0. Kecuali loh, saudara mau jadi anggota mereka. Wah itu aman saudara. Saya jamin aman. Tapi amannya cuma 3,5 tahun saja. Setelah itu saudara akan dibinasakan. Karena saudara ikut ambil bagian dengan 666. Makanya saya katakan ayo kita merenungkan masa lalu tentang kesalahan saya, kegagalan saya, keberhasilan saya. Jangan sampai kita nyesel tidak habis-habisnya. Makanya nanti akan terjadi waktu rapture ada gereja yang digeruduk sama jemaatnya sendiri. Ada pendeta yang dimaki-maki sama jemaatnya sendiri. Karena ketinggalan. Makanya kita memulai dari sekarang menata hati, menata pikiran agar di dalam masa-masa kedatangan Tuhan ini kita selalu siap. Amin, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita perlu melepaskan pengampunan.
melepaskan dendam, kebencian, dan kesalahan masa lalu. Ada orang yang berkata, lepaskan pengampunan dan lupakan. Saya bilang tidak bisa. Yang namanya melupakan itu tidak mungkin, saudara. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka. Tetapi orang bisa saja ingat, tetapi di dalam hati sudah tidak ada kejengkelan, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kenapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Sama seperti Yesua. Di saat-saat menjelang kematiannya, Yesua pun masih diolok-olok, masih dicaci maki, masih dihujat. Bahkan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan mujizat dari dia. Tetapi Bapak Ibu, hati Tuhan itu melepaskan pengampunan. Maka dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, Yesua betul-betul di dalam hatinya nggak ada rasa pahit. Dan saya katakan di atas muka bumi ini, tidak ada satu tokoh agama manapun yang bisa menandingi mentalnya Yesua. Amin. Mentalnya itu betul-betul sempurna. Dialah guru agung kita. Dialah guru besar kita. Dialah panutan kita. Dan sekali-kali kita tidak akan pernah kecewa kalau kita mengandalkan dia, melihat kepada pola hidupnya dia, nggak akan kecewa. Sekarang yang keempat, saudara. Di tahun 2025 ini, ayo kita merancangkan masa depan. Buat rencana dengan iman, pengharapan, dan visi. Rancangkan masa depan sejak dini, dari mulai sekarang. Rancangan untuk anak saudara, rancangan untuk bisnis saudara, rancangan bahkan untuk diri kita sendiri. Bagaimanakah di tahun 2025 ini ke depan, supaya kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Dengan demikian, maka perjalanan hidup kita itu tidak membawa energi masa lalu yang mungkin penuh kekalahan, kejengkelan, dendam, dan segala macam. Ayo buat rancangan mulai hari ini. Mungkin malam nanti saudara bisa berdoa, mungkin tulis dulu rancangan, katakan Tuhan, tahun 2025 ini saya punya rancangan, punya visi, punya impian yang besar. Dengan visi impian yang besar, maka saya bisa memuliakan dan meninggikan Tuhan. Ya. Buat rancangan mulai dari sekarang. Sekarang yang kelima, mengandalkan Tuhan dan membuat komitmen untuk rencana besar. Di situ ada tulisan yang disitir oleh seorang yang bernama Jean-Paul Sartre. Dia katakan, commitment is an act, not a word. Atau komitmen itu adalah sebuah tindakan, bukan kata-kata. Ada orang yang hanya membuat kata-kata, tetapi nggak ada tindakan. Itu bukan komitmen namanya. Karena yang namanya komitmen adalah sebuah tindakan, bukan kata-kata. Artinya orang berkata-kata tetapi juga bertindak. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di Kehilat ini maupun saudara yang setia mengikuti streaming kami, doa saya untuk Bapak Ibu Saudara, kehidupan di tahun 2025 ini saudara akan sukses besar
lebih dari waktu-waktu yang lalu, dan bahkan semua misi, visi, impian saudara terjawab di tahun ini juga. Haleluya. Tuhan itu sayang dengan kita, Bapak Ibu. Tuhan itu amat sangat mencintai. Coba kalau saudara mencintai seseorang, saudara pasti ingin rasanya memeluk mereka semua. Saya kalau kedatangan cucu-cucu saya, baik dari anaknya Elis maupun Michael, itu selalu saya peluk mereka dan saya pancarkan energi cinta saya yang paling dalam untuk mereka. Saya peluk, saya katakan, misal seperti Kenan misalnya, grandpa sayang Kenan ya, selalu begitu. Untuk Sirel, untuk Afram, ya, Malkiel, Eliora dan Eliana, selalu saya peluk dan saya selalu mengucapkan, grandpa sayang kamu. Ketika kita bisa memancarkan energi cinta yang paling besar, kita bisa merasakan bagaimana energi kekuatan supranatural yang penuh mujizat itu akan bermunculan dalam kehidupan kita juga. Tapi coba kalau saudara hanya isinya cuman kebencian, kepahitan hati, kemarahan, bagaimana hidup kok marah-marah? Saya berharap baik di Kehilat ini maupun saudara yang mengikuti streaming yang dulunya gampang marah, stop di tahun 2025. Sekarang munculkan energi sukacita, karena sebentar lagi mujizat-mujizat besar akan Bapa Yahweh berikan kepada saudara. Dan yang terakhir, menjaga harapan dan iman, sekalipun di depan kita ada rintangan lain. Jangan saudara pikir di depan kita tidak ada rintangan, ada. Tapi selalu mulut kita berkata, sebesar apapun rintangannya, pemenangnya tetap kita juga. Sekali lagi Bapak Ibu, jagalah harapanmu. Jangan sampai harapan yang sudah kita pupuk ini ternyata mengalami kehancuran karena kita melihat yang di depan kita itu sesuatu yang tidak nyaman. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo, yang mungkin ibadahnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ayo ditingkatkan Bapak Ibu. Saya bicara serius, ya, karena kondisi keadaan di dunia ini, kalau saudara mau buka mata, lihat itu di atas sana, itu sedang terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Bukan cuman di sana, di Indonesia ini, dunia perpolitikan kita mengerikan sekali. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 25 ini, yang saudara terima hanya satu, mujizat-mujizat besar, visi dan impian saudara semuanya terjadi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di tahun 25 ini, kami betul-betul merasakan dan mengalami mujizat-mujizat dahsyat daripada-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Oke, tidak ada pengumuman, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Berkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau mesyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek olam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom, selamat pagi, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.